Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kila dengan NPM 006. Kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Efek Informasi di Media Sosial Twitter terhadap Intensi Mahasiswa untuk Mendapatkan Vaksin COVID-19. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu latar belakang dan tujuan, hipotesis, teori penelitian, metode penelitian, dan hasil pembahasan serta kesimpulan. Adapun latar belakang dari penelitian saya adalah media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi mengenai COVID-19 dan peredaran informasi tersebut tidak dapat dikontrol. Yang kedua, mahasiswa berusia 18 hingga 24 tahun merupakan pengguna terbesar media sosial. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara terpaan informasi mengenai COVID-19 di Twitter serta teori plan behavior terhadap intensi mahasiswa untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pada penelitian ini terdapat 10 hipotesis, yaitu yang pertama, terpaan informasi mengenai vaksin COVID-19 mempengaruhi sikap individu. Yang kedua, terpaan informasi mengenai vaksin COVID-19 mempengaruhi norma subjektif individu. Yang ketiga, terpaan informasi mengenai vaksin COVID-19 mempengaruhi persepsi perilaku individu. Yang keempat, sikap individu mempengaruhi intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Yang kelima, norma subjektif mempengaruhi intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Yang keenam, persepsi kontrol perilaku mempengaruhi intensi individu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Yang ketujuh, terpaan informasi yang dimoderasi oleh norma subjektif mempengaruhi intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Yang kedelapan, terpaan informasi yang dimoderasi oleh persepsi kontrol perilaku mempengaruhi intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Yang kesembilan, terpaan informasi yang dimoderasi oleh sikap mempengaruhi intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Yang kesepuluh, terpaan informasi mempengaruhi intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior, karena pada penelitian ini menentukan perilaku dari pengaruh terpaan informasi mengenai COVID-19 terhadap intensi mahasiswa untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa berusia 18 hingga 24 tahun, berdomisili di Pulau Jawa, dan menggunakan Twitter. Berdasarkan hasil dari G-Power menggunakan Linear Multiple Regression F-test dengan effect size sebesar 0,15 dan power sebesar 0,95, total sampel yang ditemukan sebanyak 119 dan total responden pada penelitian ini sebanyak 120 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling, yaitu responden yang memenuhi kriteria populasi dapat mengisi kuesioner. Kuesioner penelitian memiliki 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Dengan variabel X memiliki 3 pertanyaan, variabel Y memiliki 3 pertanyaan, serta variabel Z memiliki 6 pertanyaan, sehingga total pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diukur menggunakan skala Likert. Setelah jumlah sampel terpenuhi, data tersebut kemudian diolah menggunakan software SmartPLS dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas, bertujuan untuk mengukur validitas dari komponen kuesioner. Komponen kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai average variance extracted berada di atas 0,5, dan seluruh variabel penelitian ini dapat dikatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas untuk menentukan apakah variabel yang digunakan merupakan variabel yang reliable. Reliabilitas diukur dari nilai Cronbach alpha dan composite reliability dengan nilai di atas 0,70. Nilai Cronbach alpha dan dari variabel persepsi kontrol perilaku tidak mencapai kriteria, tetapi pada nilai composite reliability seluruh variabel memenuhi kriteria, sehingga seluruh variabel dapat dikatakan reliable. Untuk menentukan hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan uji Structural Equation Model atau uji SEM. Untuk menentukan hubungan antar variabel tersebut signifikan atau tidak,
nilai T harus lebih besar dari 1,980 dan nilai P harus kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, H4, H6, H9, dan H10 dapat diterima. Sedangkan H3, H5, H7, H8 ditolak karena tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terpaan informasi mengenai COVID-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi. Terpaan informasi mengenai COVID-19 melalui sikap terhadap intensi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan terpaan informasi melalui persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sekian hasil penjelasan dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih.